Ya, selamat datang kepada para peserta seri webinar diskusi imunologi tahun 2022. Pada hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan salah satu narasumber atau guest lecturer kita pada hari ini, yaitu Bapak Khomeini Hasan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Dr. Sinta. Ya, selamat sore, Pak. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Namanya Bapak siapa? Kemudian latar belakangnya Bapak tuh gimana sih, Pak? Pernah sekolah di mana? Seperti itu? Ya, baik. Nama saya Khomeini Hasan. Ya, saya lahir di Jakarta Februari 1979. Ya. Saya dengan latar belakang sains, ya, dengan latar belakang kimia. Memang karena sebenarnya masuk kimia itu agak by accident ya, Dr. Sinta, karena saya kok merasa waktu SMA tuh kimia tuh saya kurang bisa ya, di antara nilai sains yang nggak bisa itu kimia, jadi saya merasa tertantang untuk masuk kimia. Lalu saya masuk kimia S1 di Universitas Padjadjaran, lalu lulus di tahun 2003 ya. Lalu sempat kosong selama sekitar 3 tahun, 4 tahun saya berkarir sebagai asisten peneliti di Pusat Penelitian Antar Universitas ITB, ya PPAU kalau zaman dulu, sekarang sudah ganti namanya Pusat Biosains dan Bioteknologi ITB. Lalu sempat melakukan training ya, master training lah selama 3 bulan, research training di Republik Ceko, di Masaryk University di Loschmidt Laboratories, yang kemudian hari tempat ini menjadi tempat saya sekolah S3 dari tahun 2007 sampai 2012 ya. Dan 2007-2012 ini memang lebih mengarah kepada research base, jadi PhD by research. Jadi intinya ya saya nggak melalui master ya. Dasarnya memang agak menarik juga sih, Dr. Sinta, karena alasan saya diterima langsung S3 itu karena pada saat pekerjaan saya S1, penelitian saya S1 itu bisa dipublikasi di jurnal internasional terindeks Scopus waktu itu. Jadi menjadi alasan profesor saya menganggap ya udah nggak perlu, ya udah langsung saja loncat. Padahal waktu pendaftaran saya daftarnya S2, Dr. Sinta. Entah bagaimana ada kong-kali-kong di sana, sehingga saya tahu-tahu terimanya saya sebagai S3. Jadi saya lulus di tahun 2012 ya. Lalu ya sempat ditawari untuk stay di sana. Karena pada saat itu saya tidak terikat pada institusi apapun. Namun saya memilih pulang karena memang saya merasa ya ada magnet tersendiri dengan segala macam tantangan yang ada di Indonesia, sehingga saya memilih berkarir sebagai dosen dan juga sebagai peneliti di Indonesia. Itu latar belakangnya. Seperti itu, Mbak. Oke, lengkap sekali ya Pak Kom ya. Jadi diawali dengan pendidikan mengambil sarjana di bidang kimia, betul Pak Kom ya? Kemudian rencananya akan mengambil master, tetapi oleh profesor di Ceko diarahkan langsung untuk mengambil PhD, seperti itu Pak Kom ya. Nah, untuk fokus risetnya Pak Kom sendiri saat ini itu lebih ke bidang apa nih Pak Kom? Ya, sebenarnya ini adalah unstoppable learning ya, karena memang pada saat S1 saya katakan saya dijerumuskan lah untuk bekerja dan meneliti tentang protein. Pada saat itu profesor saya bilang kalau kamu ingin bekerja di bidang, ingin meneliti yang menurut beliau sangat luas adalah cakupannya adalah bidang protein, karena bisa masuk ke bidang kesehatan dan lain sebagainya. Jadi pada saat S1 saya lebih banyak bekerja pada enzim-enzim pendegradasi pati, ya, karbohidrat yang biasanya diimplementasikan untuk industri. Dan setelah S1 saya banyak juga bekerja di bidang enzim yang semisal, yaitu degradasi limbah. Lalu pada saat S3 saya diberikan suatu tantangan untuk mengerjakan suatu enzim yang kelak bermanfaat untuk banyak hal, yaitu enzim haloalkan dehalogenase yang itu ada kerjasama dengan bidang militer. Jadi pengembangan untuk detoksifikasi senjata kimia. Jadi memang agak ngeri juga waktu itu. Kalau kita bicara senjata kimia kan kita bayangkannya sangat ngeri. Memang, tapi bagaimanapun juga itu
konsekuensi yang saya itu kan, dan termasuk pengembangan dari situ adalah pengembangan untuk obat-obatan ya, untuk membuat raw material obat-obatan untuk banyak hal ya. Dan setelah selesai S3 saya banyak juga akhirnya terfokus. Awalnya di 2 tahun pertama saya kerja dengan enzim ya, alfa amilase, sampai akhirnya saya dilibatkan oleh profesor saya, Pak Profesor Sutioso Sumitro almarhum, untuk bekerja di bidang kesehatan. Nah, ini adalah pengalaman pertama, jadi tentang protein bidang kesehatan yang sampai sekarang saya tetap tekuni bersama teman-teman di Unjani, yaitu proyek pertama adalah pengembangan produksi vaksin influenza universal. Jadi pengembangan antigen untuk vaksin flu, tapi tidak perlu mengganti. Ya, biasanya kan kalau tiap tahun kan kita ganti ya berdasarkan variannya, tapi kalau ini kita mengembangkan antigen yang dia bisa universal untuk seluruh tahun ya, setiap tahun tanpa harus berganti. Lalu di saat yang sama saya berkenalan dengan Dr. Sutaria, salah satu dokter spesialis mata yang beliau datang ke kami untuk mengatakan bahwa bisa gak sih bikin lem mata gitu ya, bikin lem mata. Kami karena beliau katanya sudah banyak diskusi dengan teman-teman di spesialis mata, karena banyak yang bilang nggak bisa gitu. Nah, kami orang sains bilang ya bisa aja gitu. Akhirnya kami kerjasama dengan beliau dan kita akhirnya bisa membuat lem mata sebenarnya. Dananya cukup besar, sampai ke waktu itu percobaan sampai preklinis menggunakan mata kelinci ya, dan itu berhasil gitu. Itu juga untuk wound healing. Nah, itu tentang pekerjaan bidang kesehatan. Dan sekarang saya bekerja sama dengan Bu Sayu, dan Bu Sayu sebagai pionirnya dalam pengembangan vaksin anti-idiotype untuk rabies ya, dan juga untuk pengembangan beberapa antimicrobial peptide untuk antibiotik, serta anti HIV transkriptase yang bisa didapatkan dari herbal, dan dalam pengembangan kit diagnostik ya, kit diagnostik untuk COVID, dan juga pengembangan multi epitope vaksin ya untuk COVID-19 yang sekarang ini sedang kita kerjakan. Ya mudah-mudahan sih ini akan senantiasa berlanjut, dan rasanya akan senantiasa berlanjut karena saya rasa varian COVID akan senantiasa ada, dan sehingga pengembangan tentang pengobatan menggunakan ini akan terus berjalan. Sehingga kalau bicara apa sih yang fokusnya, saya lebih banyak sekarang mengatakan saya protein terapeutik. Jadi mengelaborasi kerjaan genetik, kerjaan protein, kerjaan ada yang kerjaan dokter di situ, ya, yang kita juga berkolaborasi dengan dokter, berkolaborasi dengan para ahli biokimia, dan juga menggunakan teknik bioinformatika, ya, dalam mendesain protein-protein tertentu untuk obat. Mungkin itu, Dr. Sinta. Oke, sangat banyak ya pengalamannya Pak Kom dalam bidang protein, mulai dari protein amilopati tadi ya Pak Kom ya, kemudian pengembangan senjata kimiawi, sampai merambah ke bidang kesehatan, mulai dari kit diagnostik sampai pembuatan vaksin dan pembuatan lem fibrin itu ya untuk mata ya Pak Kom ya. Lem fibrin ya. Mantap sekali, berarti sudah sangat kompleks ilmunya Pak Kom mengenai protein ini ya Pak Kom ya. Kebetulan juga saya ada kerjasama dengan beberapa universitas lain tentang pengembangan sistem metabolik, renal fibrosis ya. Saya kerjasama dengan Profesor Melina Hidayat dari Maranatha. Kami juga kolaborasi yang cukup lama. Kemarin juga baru berhasil mempublikasi di jurnal Q1 ya, Impact Factor 4, lumayan. Itu menjelaskan tentang metabolisme, bagaimana peptida tertentu bisa melakukan renal fibrosis prevention. Jadi penanggulangan potensi kenanya fibrosis pada renal ya. Itu juga cukup panjang, jadi lumayan lah cerita tentang protein. Di situ saya bermain lebih banyak ke proteinnya, Dr. Sinta. Betul. Jadi, protein dan juga menggunakan bioinformatika, sementara teman-teman dokter lebih banyak ke arah klinis ya, klinis ya. Nanti kita join bareng dalam mengelaborasi data-data yang kita sudah dapatkan. Begitu, Dr. Sinta. Oke, jadi berdasarkan pengalamannya Pak Kom yang sangat banyak mengenai protein, khususnya kita kaitkan dengan bidang imunologi ya Pak Kom ya, mulai dari pembuatan kit diagnostik untuk tadi COVID, kemudian ada juga pembuatan vaksin, contohnya tadi yang influenza, betul ya Pak Kom ya?
yang influenza tadi, dan aplikasi dari ilmunya Pak Kom mengenai protein ini barangkali akan sangat cocok untuk diterapkan pada bidang-bidang imunologi, karena imunologi sendiri kan kita berbicara salah satunya tentang antibodi yang merupakan protein ya Pak Kom ya. Nah, kira-kira untuk webinar seri Imunologi 2022 ini, silabus apa yang akan Pak Kom bawakan pada tahun ini? Ini ada suatu kehormatan buat saya karena diundang oleh guru saya sendiri, Prof. Subowo. Dan saya akan banyak bicara tentang bagaimana protein itu bisa berpengaruh pada kesehatan secara umum dulu, ya. Karena kalau kita bayangkan antara dogma sentral antara gen, DNA, RNA, protein, gitu ya. Kalau DNA itu kayak resep kue ya, Dr. Sinta. Iya, betul. Kalau protein itu kuenya, gitu. Jadi yang menjalankan prosesnya. Jadi mengetahui tentang bagaimana sifat protein dalam sistem tubuh kita itu menjadi sangat penting, ya, penting untuk mengetahui secara detail dan juga penting mengetahui secara struktural dan juga mekanisme. Dan hal yang penting yang perlu diingat adalah bahwa dari dalam perkuliahan Prof. Subowo itu bercerita tentang antibodi, ya, tentang antibodi. Padahal sistem imun itu sendiri kompleks, ya. Ada situ sitokin, di situ ada macam-macam lah di situ. Nah, bahwa banyak kita tidak sadar bahwa seluruh mekanisme yang ada pada sistem imunologi itu tidak akan pernah tidak pasti melibatkan protein. Sehingga sifat-sifat protein harus terimplementasi dalam mekanisme-mekanisme tersebut. Nah, dengan menjelaskan sifat-sifat protein dan mengimplementasikan dengan pada mekanisme imunologi yang ada, itu akan bisa mempermudah, ya, orang memahami bagaimana sih sebenarnya mekanisme imunologi secara detail, gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali, Dr. Sinta. Saya sebagai orang imunologi, seorang biokimia, orang bidang protein. Ketika saya membaca buku Prof. Subowo, Imunobiologi, bayangan saya itu saya membawa dengan pemahaman sebagai orang protein, Dr. Sinta. Sehingga ketika misalnya Prof. Subowo bicara tentang Janus kinase pathway, misalkan, pada salah satu buku beliau, gambaran itu sudah mudah sekali saya tangkap bagaimana terima reseptor dan segala macam kinase bekerja dan sampai akhirnya ke sistem inti sel itu bisa dibayangkan dengan mudah sebagai orang protein, karena memang yang bekerja di situ adalah protein. Dan sehingga penting untuk kita mengetahui ini, ya, perlu juga kita memahami dan kadang-kadang juga perlu juga mencari model-model yang bisa orang tuh membayangkan, gitu ya. Saya bisa bayangkan sulitnya membayangkan konsep imunologi kalau misalnya kita tidak memahami konsep protein dan gen, gitu. Ya, makanya saya bisa berpikir tentang misalnya bagaimana sih antibodi bekerja. Nah, antibodi sendiri protein, gitu ya, misalkan. Maka pemahaman tentang protein menjadi sangat krusial dalam hal ini. Sehingga orang tidak lagi berbicara secara liar, ya, mengenai imunologi, sementara pemahaman imunologi seorang imunolog misalnya sebagai contoh Prof. Subowo tidak seperti itu, gitu. Nah, inilah pentingnya mengumpulkan seluruh informasi sehingga pemahaman tentang imunologi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Subowo itu menjadi komprehensif dan lebih mendetail, gitu ya, lebih mendetail. Itu harapannya. Jadi gambarannya seperti itu. Mungkin saya sedikit akan berbicara tentang beberapa protein disease. Jadi banyak penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan tubuh kita itu diakibatkan memang protein yang salah. Ya, karena protein yang salah, misalnya salah dalam melipat, ya, salah dalam bekerja, ya, atau karena proteinnya terlalu banyak, terlalu sedikit dan lain sebagainya. Itu akan saya sedikit introduce dalam webinar kali ini. Seperti itu, Dr. Sinta. Iya, jadi kalau saya simpulkan berarti materi yang akan dibawakan oleh Pak Kom adalah bagaimana mekanisme sistem imun itu bekerja dilihat dari sisi proteinnya, gitu ya, Pak Kom ya, karena sebagian besar dari komponen imun kita adalah protein, seperti itu ya Pak Kom ya. Kemudian ditambahkan juga dengan berbagai kemungkinan penyakit yang akan ditimbulkan apabila terjadi kesalahan dalam hal protein, ya, mulai dari pembentukan, pelipatan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan untuk para peserta webinar series kita, Pak Kom? Oke, saya pikir webinar ini akan menjadi salah satu
event yang sangat penting sekali untuk kita semua, ya, karena saya merasa memberikan webinar itu adalah salah satu event cara saya belajar juga, cara belajar, karena memang saya banyak belajar dari teman-teman juga, dari pelajaran dari experience, ya, dari pengalaman meneliti, itu juga salah satu proses pembelajaran yang saya juga lakukan, dan yang paling penting juga dari guru Prof. Subowo misalkan yang senantiasa saya ganggu untuk senantiasa saya jadikan pertanyaan kalau misalnya ada hal-hal yang membuat saya ragu tentang pemahaman saya, karena tetap ada tempat bertanya, ya. Sehingga dengan mengikuti webinar ini harapannya akan bisa memberikan pemahaman secara detail, secara komprehensif tentang bagaimana sih sebenarnya tubuh kita itu bekerja dalam menghadapi penyakit. Paling itu saja kali. Ini akan sangat berguna ya, akan sangat memberikan banyak manfaat kepada para peserta ya Pak Kom ya webinar series kali ini. Ya, terima kasih kepada Pak Kom. Kita sampai ketemu di acara webinar pada tahun 2022 ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kom.